Baik saudara, malam hari ini saya akan membahas lanjutan dari pembahasan surat 1 Yohanes. Kita masuk sampai pasal yang kedua, 1 Yohanes 2 ayat 1 dan ayat 2 yang akan dibahas pada malam hari ini. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua, beginilah bunyinya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Baik saudara-saudara, kita akan bahas dua ayat ini. Dan dari teks yang sudah saya bacakan ini, saya akan membahasnya dalam beberapa bagian. Yang pertama saudara, kita akan membahas apa yang dibicarakan di dalam ayat yang kedua, di mana dikatakan bahwa Yesus itu adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Saya baca sekali lagi ayat yang kedua, dikatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Saudara, kalau memeriksa terjemahan Alkitab bahasa Inggris King James misalnya, dia menerjemahkan kata pendamaian itu dengan kata propitiation. He is the propitiation for our sin. Dia adalah propisiasi bagi dosa-dosa kita. Dia adalah propisiasi. Apa itu propisiasi? Saudara, di dalam dunia teologi itu dikenal apa yang disebut propisiasi. Dan propisiasi ini apa? Saya akan mengutip kata-kata dari seorang teolog bernama John Murray. John Murray ini mengatakan, dalam perjanjian lama, propisiasi berarti menutupi. Maksudnya adalah pembalasan adalah reaksi dari kesucian Allah terhadap dosa, dan penutupan adalah hal yang menghapus ketidaksenangan ilahi yang ditimbulkan oleh dosa. Propisiasi mensyaratkan adanya murka dan ketidaksenangan Allah, dan tujuan dari propisiasi adalah penghapusan ketidaksenangan ini. Jadi maksudnya adalah Allah itu adalah Allah yang suci. Karena Allah adalah Allah yang suci, maka dia pasti akan murka terhadap dosa. Allah tidak mungkin tidak murka terhadap dosa. Tapi Allah yang suci itu juga adalah Allah yang adil, sehingga dia pasti akan menghukum dosa. Tidak bisa ada dosa yang tidak dihukum. Kalau ada dosa yang tidak dihukum, berarti Allahnya menjadi Allah yang tidak adil. Tapi kalau Allah adil, dia akan menghukum dosa. Dan ini menyebabkan manusia berdosa itu berada dalam keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Waktu orang berbuat dosa, dia melanggar kesucian Allah, dan keadilan Allah menuntut hukuman terhadap orang berdosa tersebut. Tetapi saudara, selain Allah itu suci, selain Allah itu adil, tapi Allah juga adalah Allah yang Maha Kasih. Sehingga Allah yang Maha Kasih itu, tadi Allah yang suci dan Allah yang adil, harus menghukum dosa, tidak bisa tidak dihukum. Tapi karena Allah itu juga adalah Allah yang kasih, maka dia lalu membuat sesuatu untuk menutupi orang berdosa itu, sehingga orang berdosa itu bisa terhindar dari murkanya terhadap dosa itu. Jadi misalnya saudara, katakanlah bahwa di sini ada meja, dan saya harus memukul meja ini. Ya, berarti pada saat saya memukulnya, maka tangan saya akan mengenai meja ini. Tetapi propisiasi adalah saya misalnya mengambil sesuatu benda, lalu saya taruh di atas meja ini, sehingga pada saat saya memukulnya, tangan saya tidak menyentuh meja itu, tapi menyentuh penutupnya. Nah, itulah yang disebut sebagai propisiasi. Jadi propisiasi adalah semacam penutupan murka Allah. Sesuatu yang menutupi orang berdosa itu, nah di dalam teks kita tadi dikatakan Kristus itu adalah propisiasi bagi dosa-dosa kita. Kristus berarti Kristuslah yang menutupi orang berdosa dari murka Allah. Karena kasihnya, lalu Allah menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, lalu dia mati di atas kayu salib sebagai propisiasi, sebagai pendamaian. Artinya, Allah harusnya menghukum kita. Murka Allah harusnya terkena pada kita. Tapi sekarang karena Kristus sudah menutupi kita, maka murka yang seharusnya terkena kepada kita, itu terkena kepada Kristus. Maka Kristus akhirnya itu menutupi kita dari dosa-dosa kita, sehingga dialah yang menerima pukulan Allah. Dan karena itu, setelah dia menerima pukulan Allah, maka murka Allah terhadap dosa itu diredakan. Itu maksudnya propisiasi. Kristus adalah propisiasi bagi dosa-dosa kita, itu pengertiannya.
Nah saudara, kalau tadi saya katakan bahwa Allah itu murka, tapi Allah juga mengasihi, jangan saudara anggap aneh bahwa Allah itu bisa murka, tapi pada saat yang sama, dia bisa tetap mengasihi. Ini juga bisa terjadi pada diri saudara. Misalnya pada waktu saudara menghadapi anak saudara yang nakal, saudara marah kepada anak itu, tapi saudara tetap mengasihi anak itu. Saudara tidak membenci anak itu, marah pada dia, tapi juga sayang pada dia. Itu terjadi pada saat yang bersamaan. Lalu kenapa ini tidak bisa terjadi kepada Allah? Saudara, ada seorang yang berkata, kesucian Allah tidak memaafkan dosa, tapi kasih Allah mengampuni semua dosa melalui Kristus. Andai kata Allah itu hanya suci, tapi tidak mengasihi, maka dia akan membuang semua orang ke dalam neraka. Tidak ada penebusan ataupun pengampunan terhadap dosa. Sebaliknya, andai kata Allah itu hanya mengasihi, tapi dia tidak suci, dia akan mengampuni semua orang berdosa dan memasukkan semua orang berdosa begitu saja ke dalam surga tanpa penebusan apapun. Tapi saudara, karena dalam faktanya Allah itu suci, sekaligus Allah itu kasih, maka dia tidak menghukum orang berdosa, tidak membuang orang berdosa seluruhnya ke dalam neraka, tapi juga dia tidak memasukkan orang berdosa seluruhnya begitu saja ke dalam surga. Dia adalah Allah yang suci dan Allah yang kasih, dan karena itu maka dia memberikan penebusan, dan pengampunan hanya bisa diperoleh lewat penebusan itu. Karena itu saudara, hanya orang yang percaya kepada Yesus saja yang bisa diampuni dan dimasukkan ke dalam surga, sedangkan yang lainnya akan dihukum selama-lamanya di dalam neraka. Jadi saudara, ini poin pertama yang saya bahas, yakni propisiasi. Kristusnya menutupi kita sehingga murka Allah tidak terkena pada kita, terkena kepada Kristus, dan dengan adanya itu maka murka Allah terhadap dosa diredakan. Itu yang dimaksudkan dengan Kristus adalah propisiasi bagi dosa-dosa kita, atau pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini hal pertama yang saya bahas. Dan hal yang kedua yang akan saya bahas adalah, karena adanya penebusan dan pendamaian atau propisiasi Yesus ini, maka akan terjadi beberapa hal. Yang pertama saudara, karena ada propisiasi ini, maka terjadi keselamatan itu lalu akhirnya bersifat cuma-cuma. Keselamatan bersifat cuma-cuma ini diteguhkan oleh banyak bagian di dalam kitab suci. Misalnya Roma 3 ayat 23-24 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saya ulang sekali lagi. Dan oleh kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berarti dengan adanya penebusan Kristus, maka pembenaran kita atau penyelamatan kita sifatnya cuma-cuma. Apa artinya cuma-cuma? Artinya kita mendapatkan keselamatan atau pembenaran itu bukan dengan usaha kita, bukan dengan kita berbuat baik, bukan dengan kita mentaati Tuhan, bukan dengan kita membuang dosa, tapi hanya dengan iman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu saja kita dibenarkan, maksudnya dibenarkan dengan cuma-cuma. Dan saudara, ini didukung oleh begitu banyak ayat di dalam kitab suci. Kalau saudara tidak setuju dengan ini, saudara merasa bahwa perbuatan baik saya harus punya andil di dalam pembenaran dan penyelamatan saya. Kalau saudara menganggap bahwa iman saja tidak cukup, harus tambah dengan perbuatan dalam urusan pembenaran dan keselamatan, camkan ayat-ayat ini. Roma pasal 3 ayat 27 dan 28. Jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Jelas eksplisit, berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Galatia pasal 2 ayat 16 bagian A dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat yang bagaimana? Jangan membunuh, jangan ada padamu yang lain, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, dan sebagainya. Tidak seorang pun yang dibenarkan karena mentaati hukum-hukum itu, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Hanya iman saja, tidak karena ketaatan terhadap hukum Taurat. Galatia 2 ayat 21 bagian B. Sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau ada kebenaran hukum Taurat, untuk apa Kristus datang dan harus mati dengan cara menggenaskan seperti itu?
Tapi dengan fakta bahwa Kristus mati dengan menggenaskan seperti itu membuktikan ketaatan terhadap hukum Taurat memang tidak bisa menyelamatkan manusia. Karena itu maka Kristus datang dan mati dengan cara seperti itu. Lalu ayat yang terkenal, Efesus 2:8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena itu saudara, untuk saudara yang belum percaya kepada Kristus, cepatlah datang dan percaya kepada Kristus. Untuk saudara yang sudah percaya, jangan takut memberitakan bahwa keselamatan itu cuma-cuma dan didapat hanya dengan iman kepada Yesus Kristus. Jadi, karena ada penebusan, ada pendamaian untuk dosa-dosa, ada propisiasi, keselamatan kita menjadi cuma-cuma. Ini yang membedakan kekristenan dengan seluruh agama di muka bumi ini. Seluruh agama di muka bumi ini mengajarkan bahwa perbuatan baik manusia ada andil untuk menyelamatkannya. Ada sumbangsih manusia berupa perbuatan baik yang menyelamatkan dia. Kekristenan satu-satunya agama yang mengajarkan bahwa sumbangsih manusia di dalam penyelamatan itu nol besar, tidak ada sama sekali. Kalaupun ada, itu adalah dosanya sendiri, dari mana dia ditebus. Jadi ini akibat pertama, karena ada propisiasi, keselamatan jadi cuma-cuma.